Pernahkah Anda merasa kehilangan begitu dalam hingga dunia seakan berhenti berputar? Ketika setiap napas terasa berat dan masa depan hanyalah sebuah kata hampa tanpa makna? Ini adalah kisah tentang seorang ibu yang terperangkap dalam lingkaran duka tak berujung. Namun, di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun, takdir terkadang menyalakan seberkas cahaya kecil dari arah yang tak terduga. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan emosional yang akan mengingatkan kita bahwa harapan bisa tumbuh bahkan di atas tanah kesedihan yang paling tandus sekalipun. Maya adalah seorang wanita yang pernah memiliki segalanya, sebuah keluarga kecil yang bahagia di tengah hiruk-pikuk Jakarta, dan seorang putra remaja bernama Bima, yang merupakan pusat dunianya. Bima adalah anak yang cerdas, periang, dan sangat menyukai kegiatan alam. Namun, 5 tahun lalu, sebuah tragedi merenggut Bima selamanya dalam sebuah kegiatan pendakian gunung yang seharusnya menjadi kenangan indah. Sejak saat itu, dunia Maya runtuh. Suaminya tak sanggup menanggung duka bersama, memilih pergi. Teman-teman perlahan menjauh, tak tahu bagaimana cara menghadapi kesedihannya yang membatu. Maya mengisolasi dirinya, menjadikan kamar Bima sebagai kuil kenangan yang tak tersentuh, sementara sisa hidupnya berjalan dalam kabut kelabu tanpa tujuan. Bima! Jeritan itu merobek keheningan subuh, seperti yang terjadi hampir setiap malam selama 5 tahun terakhir. Maya terbangun dengan napas terengah-engah, keringat dingin membasahi dahi dan punggungnya. Mimpi buruk yang sama, air sungai yang bergolak, tangan putranya yang terlepas, dan keheningan yang memekakkan telinga setelahnya. Di luar jendela, suara azan mulai terdengar sayup-sayup dari masjid terdekat, bercampur dengan deru motor pertama yang membelah jalanan Jakarta. Tapi bagi Maya, semua itu hanyalah latar suara dari kehampaan abadi di dalam hatinya. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya yang gemetar. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah tragedi itu baru terjadi kemarin, bukan ribuan hari yang lalu. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju satu-satunya tempat suci di apartemen kecilnya, kamar Bima. Pintu itu berderit pelan saat dibuka. Udara di dalamnya terasa pengap, campuran aroma buku-buku lama, parfum remaja yang samar, dan debu yang tak pernah benar-benar hilang. Semuanya masih sama persis seperti saat Bima meninggalkannya. Poster band rock di dinding, tumpukan komik di meja belajar, gitar yang bersandar di sudut. Maya mengusap permukaan meja, merasakan lapisan tipis debu di ujung jarinya. Ini bukan lagi kamar, ini adalah sebuah monumen. Monumen kegagalan, monumen kerinduan, dan monumen cinta yang tak punya tempat untuk berlabuh. Pikirannya melayang kembali ke pagi terakhir itu. Aroma roti bakar dan kopi memenuhi udara. Bima, dengan semangatnya yang meluap-luap, sedang memeriksa tas carrier besarnya untuk kegiatan pecinta alam sekolah ke Gunung Gede. "Bu, kaos kaki 2 pasang saja cukup," rengeknya, sedikit kesal. "Jangan Bima, bawa 4. Nanti kalau basah, kamu bisa kedinginan," balas Maya sambil memasukkan 2 pasang kaos kaki tebal lagi. Ada perasaan tidak enak yang mengganjal di hatinya, sebuah firasat buruk yang coba ia tepis. Ia memeluk putranya erat di ambang pintu. "Hati-hati ya sayang." Bima tersenyum lebar. "Iya ibu, tenang saja. 2 minggu lagi Bima pulang. 2 minggu yang tidak pernah berakhir." Dan kemudian, telepon itu datang. Seminggu setelah Bima pergi. Suara di seberang adalah suara Pak Bambang, guru pembimbingnya, terdengar pecah dan bergetar. Maya tidak ingat persis kata-katanya. Yang ia ingat hanyalah dengung panjang di telinganya, lantai keramik yang terasa dingin di pipinya, dan dunia yang tadinya berwarna-warni berubah menjadi hitam putih dalam sekejap. Hujan deras, arus sungai, terpeleset, hilang. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak, merenggut semua udara dari paru-parunya. Sejak saat itu, sebagian dari diri Maya ikut tenggelam bersama putranya di sungai itu. Duka mereka seharusnya menjadi perekat, namun bagi Maya dan suaminya, Harry, duka itu menjadi jurang pemisah. Tidak ada lagi tawa di rumah mereka, hanya keheningan yang berat dan saling menyalahkan dalam diam. "Seandainya kamu tidak mengizinkannya pergi," adalah kalimat yang tidak pernah Harry ucapkan, tetapi selalu terpancar dari matanya yang kosong. Harry mulai sering tidak pulang, mencari pelarian di luar rumah yang sudah terasa seperti kuburan. Maya tidak menyalahkannya. Bagaimana bisa ia menghibur orang lain jika dirinya sendiri sudah hancur berkeping-keping? Hari itu datang tanpa peringatan.
Harry pulang di sore hari membawa sebuah koper besar. Tidak ada pertengkaran, tidak ada teriakan, hanya kalimat pelan yang terasa lebih menyakitkan dari tamparan. Aku tidak bisa lagi, May. Aku butuh memulai lagi di tempat lain. Maya hanya mengangguk, terlalu lelah untuk memohon atau marah. Ia hanya berdiri di depan jendela, melihat suaminya berjalan menjauh, masuk ke dalam taksi, dan menghilang di tengah kemacetan Jakarta. Pintu apartemen yang tertutup rapat menandai akhir dari satu babak kehidupannya. Kini, ia benar-benar sendirian dalam kesunyian yang sempurna. Di kantor, Maya menjadi hantu. Ia meminta dipindahkan ke bagian arsip, sebuah ruangan kecil tanpa jendela di bagian belakang gedung. Ia tak sanggup lagi mendengar obrolan ringan rekan-rekannya tentang anak-anak mereka yang masuk sekolah baru, atau rencana liburan keluarga. Tatapan iba mereka terasa seperti ribuan jarum kecil yang menusuk kulitnya. Sesekali ia mendengar bisik-bisik di pantry. Kasihan ya Bu Maya, sejak kejadian itu jadi pendiam sekali. Ia tahu mereka bermaksud baik, tetapi simpatilah hal terakhir yang ia butuhkan. Ia hanya ingin dilupakan, dibiarkan tenggelam dalam dunianya sendiri yang kelabu. Hari ini adalah tepat 5 tahun Bima pergi. Angka yang seharusnya menandakan waktu yang telah berlalu, tetapi bagi Maya, rasanya seperti baru kemarin. Sebuah dorongan aneh muncul dari dalam dirinya. Ia harus melakukan sesuatu, membersihkan kamar Bima. Sebuah ide yang selama ini terasa seperti penistaan, hari ini terasa seperti sebuah keharusan. Mungkin jika ia membuang beberapa barang, ia juga bisa membuang sedikit sesak di dadanya. Dengan tangan gemetar, ia mulai mengangkat tumpukan buku pelajaran dari rak. Debu beterbangan, menari-nari di seberkas cahaya matahari yang menembus ventilasi. Di antara buku fisika dan geografi, terselip sebuah kartu ucapan berwarna biru. Kartu yang belum sempat Bima berikan, mungkin untuk hari ulang tahunnya yang akan datang saat itu. Maya membukanya perlahan. Tulisan tangan Bima yang sedikit miring memenuhi kartu itu. Untuk ibu tersayang, Bima sayang sekali sama ibu. Jangan pernah sedih ya Bu. Seketika bendungan yang telah ia bangun selama 5 tahun jebol. Rasa sakit itu menghantamnya dengan kekuatan badai, membuatnya terhuyung. Ia merosot ke lantai, memeluk kartu itu di dadanya, dan menangis tanpa suara. Air mata yang selama ini membeku akhirnya mencair menjadi sungai duka yang deras. Seolah penderitaannya belum cukup, seminggu kemudian surat itu datang. Amplop cokelat dengan logo perusahaan, perampingan karyawan. Posisinya di bagian arsip dihapus. Dunia benar-benar ingin menyingkirkannya. Satu-satunya rutinitas yang membuatnya tetap bergerak setiap hari kini hilang. Apalagi yang tersisa, ia menatap kosong keluar jendela. Jakarta terus bergerak, hidup dan bernapas. Sementara ia hanya seonggok raga tanpa jiwa. Untuk pertama kalinya, pikiran untuk mengakhiri semuanya tidak lagi terasa menakutkan, melainkan seperti sebuah kelegaan, sebuah jalan pulang untuk bertemu Bima. Malam itu ia tertidur karena kelelahan menangis, dan ia bermimpi. Kali ini bukan mimpi buruk tentang sungai. Ia berada di sebuah padang rumput yang hijau, dan Bima ada di sana. Tersenyum, tampak damai dan lebih dewasa. Ibu, sapanya suaranya terdengar jernih. Bima baik-baik saja di sini, tapi Bima tidak akan tenang kalau ibu terus seperti ini. Ibu harus hidup untuk Bima. Maya mencoba meraihnya, tetapi putranya tetap berada di luar jangkauan. Bima akan kirim bantuan, Bu. Ibu tidak sendirian. Lalu Bima perlahan memudar, meninggalkan kehangatan yang aneh di hati Maya. Maya terbangun bukan karena jeritan, tetapi karena kehangatan samar yang ditinggalkan mimpinya. Jantungnya tidak berdebar kencang karena takut, melainkan berdetak dengan ritme yang lebih tenang. Ia tidak tahu apa arti mimpi itu, tetapi bisikan Bima terasa begitu nyata. Bima akan kirim bantuan. Sebuah harapan kecil yang rapuh mulai tumbuh di hatinya yang tandus. Tanpa berpikir panjang, ia bangkit, mandi dan berganti pakaian. Hari ini ia harus pergi ke suatu tempat. Tempat peristirahatan terakhir putranya, TPU Tanah Kusir. Bukan untuk meratap, tetapi untuk berbicara. Perjalanan dengan ojek online terasa berbeda. Biasanya, ia akan menatap kosong ke jalanan, tidak melihat apa-apa. Hari ini, ia memperhatikan wajah-wajah orang yang bergegas, pedagang kaki lima yang menjajakan sarapan, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh. Jakarta terasa hidup, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa menjadi bagian darinya, bukan sekadar penonton.
Udara pagi yang lembab terasa segar di wajahnya. Ada sesuatu yang berubah, baik di luar maupun di dalam dirinya. Di depan pusara Bima yang terawat rapi, aroma bunga Kamboja yang jatuh bercampur dengan wangi tanah basah sisa hujan semalam. Maya berjongkok, mengusap nisan yang dingin itu. "Bima, ibu di sini," bisiknya. "Ibu dengar kamu semalam. Ibu akan coba, nak. Ibu akan coba untuk melepaskanmu. Bukan melupakan, tapi melepaskan, supaya kamu tenang di sana." Ia meletakkan seikat bunga sedap malam segar di atas gundukan tanah. Untuk pertama kalinya, kunjungannya ke makam tidak diakhiri dengan isak tangis, melainkan dengan senyum tipis yang gemetar. Saat hendak beranjak pergi, matanya menangkap sesosok tubuh kecil yang meringkuk di dekat sebuah makam tak jauh dari sana. Seorang anak laki-laki, mengenakan kaus kusam yang kebesaran. Ia duduk memeluk lutut, bahunya bergetar. Langit yang semula cerah mulai tertutup awan mendung, dan gerimis mulai turun. Namun anak itu tidak bergerak, seolah menyatu dengan batu nisan di hadapannya. Hati Maya tergerak. Tidak ada orang dewasa di sekitarnya. Anak itu sendirian. Maya mendekat perlahan, agar tidak mengejutkannya. "Dek," sapanya lembut. Anak itu mengangkat wajahnya. Matanya besar dan sembab karena menangis. "Kamu sendirian? Di sini hujan." Anak itu menggeleng pelan. "Aku menunggu ayah dan ibu," jawabnya dengan suara serak, menunjuk kedua nisan di hadapannya. Jantung Maya seakan diremas. "Mereka di sini?" tanyanya lagi. Anak itu mengangguk. "Namaku Adi. Aku kabur dari panti asuhan. Di sana tidak enak." Pengakuan polos itu menghantam Maya dengan keras. Tanpa pikir panjang, Maya melepas kardigannya dan memayungi tubuh kecil Adi. "Jangan di sini, nanti kamu sakit. Ayo, ikut tante. Kita cari tempat berteduh dan minum teh hangat." Awalnya Adi ragu, tetapi tatapan mata Maya yang teduh membuatnya luluh. Maya menggandeng tangan kecil yang dingin itu dan membawanya ke sebuah warung sederhana di luar area pemakaman. Ia memesan 2 gelas teh manis hangat dan sepiring pisang goreng. Sambil meniup tehnya, Adi mulai bercerita. Adi adalah korban kecelakaan lalu lintas yang merenggut kedua orang tuanya setahun lalu. Karena tidak punya kerabat dekat, ia dimasukkan ke panti asuhan. Ia bercerita tentang anak-anak yang lebih besar yang sering mengganggunya, tentang rasa rindu pada orang tuanya yang begitu menyiksa. Hati Maya terasa perih mendengarnya. Di dalam diri anak kecil ini, ia melihat pantulan kesepiannya sendiri. Sebuah insting yang telah lama terkubur bangkit. Insting seorang ibu, insting untuk melindungi. Dengan berat hati, Maya mengantar Adi kembali ke panti asuhan. Ibu pengurus panti tampak lelah tapi lega. Anak ini selalu saja merindukan orang tuanya, keluhnya lembut. Sebelum pergi, Maya berjongkok di hadapan Adi. "Tante janji, tante akan sering datang menjengukmu. Tante tidak akan meninggalkanmu sendirian." Mata Adi berbinar penuh harap. "Janji tante?" Maya mengangguk mantap. "Janji." Saat berjalan pulang, Maya tahu apa yang harus ia lakukan. Mimpi itu, Bima, dan pertemuannya dengan Adi. Ini bukan kebetulan, ini adalah jawaban. Hidup Maya kini memiliki tujuan baru. Ia mulai mengurus proses adopsi, jalan yang panjang dan berliku, tetapi ia tidak gentar. Langkah pertama adalah mendapatkan pekerjaan tetap. Secara ajaib, mantan atasannya, Pak Hartono, meneleponnya, menawarkan pekerjaan di perusahaan barunya. "Saya tahu kinerja Anda, Bu Maya. Saya butuh orang yang bisa saya percaya." Pintu yang tertutup seolah dibukakan kembali. Maya bekerja dengan semangat yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Setiap rupiah yang ia kumpulkan adalah satu langkah lebih dekat untuk membawa Adi pulang. Ia menepati janjinya. Setiap akhir pekan, ia mengunjungi Adi. Mereka akan pergi ke taman, makan es krim, atau sekadar membaca buku bersama di ruang kunjungan panti. Tawa Adi yang renyah perlahan mengisi kembali ruang-ruang kosong di hati Maya. Ia mulai mengizinkan Maya membawanya pulang menginap di akhir pekan. Suara langkah kaki kecil di apartemennya, celotehannya yang tak henti-henti, adalah musik terindah yang pernah Maya dengar. Apartemen yang tadinya senyap kini kembali memiliki kehidupan. Salah satu langkah tersulit adalah mengubah kamar Bima. Awalnya terasa seperti pengkhianatan. Namun saat ia mulai mengecat dinding dengan warna biru cerah pilihan Adi, ia sadar
Ini bukan untuk menghapus Bima, ini untuk membuat ruang bagi kehidupan baru, seperti yang diinginkan Bima. Ia menyimpan barang-barang Bima yang paling berharga di dalam sebuah kotak kayu, dan membiarkan Adi mengisi kamar itu dengan mainan dan gambarnya. Dua cinta, dari putra yang telah pergi dan putra yang akan datang, bisa hidup berdampingan di hatinya. Tepat ketika semua dokumen hampir lengkap dan hari penjemputan Adi sudah di depan mata, telepon dari dinas sosial itu datang. "Bu Maya, ada sedikit kendala. Bisakah ibu datang besok?" Jantung Maya berdebar kencang. Firasat buruk mulai menyelimutinya lagi. Ia berdoa sepanjang malam, berharap ini hanyalah masalah administrasi kecil. Namun, hatinya tahu, takdir sedang menyiapkan ujian lain untuknya. Di ruang tunggu dinas sosial yang pengap, ia bertemu dengan seorang pria. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Heru, adik dari almarhum ayah Adi, paman kandungnya yang datang dari Bandung. Ia baru tahu tentang nasib keponakannya setelah urusan perceraiannya yang rumit selesai. Dan kini, ia datang untuk mengambil hak asuh atas Adi. Dunia maya seakan runtuh untuk kedua kalinya. Pria di hadapannya, dengan semua hak legal sebagai wali darah, adalah tembok besar yang menghalangi kebahagiaannya. Keputusasaan kembali mencengkeramnya. Mengapa takdir begitu kejam? Setelah memberinya secercah harapan, mengapa direnggut lagi dengan begitu tiba-tiba? Ia berjalan keluar dari kantor itu dengan langkah gontai. Air mata mengaburkan pandangannya. Ia ingin menyerah. Mungkin memang ia tidak ditakdirkan untuk bahagia. Tapi kemudian, ia teringat wajah Adi yang tersenyum, tawa renyahnya, dan janji yang telah ia ucapkan. Tidak, kali ini ia tidak akan menyerah tanpa berjuang. Adi membutuhkannya. Maya meminta pertemuan dengan Heru. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi. Heru bukanlah orang jahat. Ia tampak tulus menyayangi Adi, tetapi ia juga melihat kesedihan dan keputusasaan di mata Maya. Maya menceritakan segalanya, tentang Bima, tentang kesepiannya, dan tentang bagaimana Adi telah memberinya alasan untuk hidup kembali. Heru mendengarkan dalam diam. Ia juga menceritakan kesulitannya, tentang bagaimana ia harus menata hidupnya kembali setelah perceraian, sebelum bisa menjemput keponakan satu-satunya. Mereka menemui jalan buntu. Keduanya sama-sama menyayangi Adi dan memiliki alasan yang kuat. Akhirnya, Heru mengusulkan sesuatu. Bagaimana kalau kita biarkan Adi yang memutuskan, kita temui dia bersama-sama. Mereka pun pergi ke panti asuhan. Melihat Maya dan Heru datang bersamaan, Adi berlari memeluk keduanya. Saat dihadapkan pada pilihan, wajah kecil itu tampak bingung dan sedih. Ia menatap Maya, lalu menatap Heru. Akhirnya dengan bibir bergetar, ia menangis. Adi tidak mau pilih, Adi mau dua-duanya. Jawaban polos Adi membuat kedua orang dewasa itu terdiam. Heru menatap Maya, dan sebuah ide gila terlintas di benaknya. "Aku juga baru akan memulai hidup baru di Jakarta," katanya perlahan. "Bagaimana jika kita tidak memisahkan Adi dari salah satu dari kita? Bagaimana jika kita mencoba menjadi keluarga untuknya?" Usul itu terdengar tidak masuk akal, tetapi di mata Maya, usul itu terdengar seperti satu-satunya solusi. Demi Adi, mereka bersedia mencoba apapun. Proses itu tidak mudah. Awalnya terasa canggung. Heru pindah ke Jakarta dan menyewa apartemen di dekat tempat tinggal Maya. Mereka mulai mengasuh Adi bersama. Heru akan menjemput Adi sepulang sekolah, dan Maya akan menyiapkan makan malam untuk mereka bertiga. Perlahan, dari percakapan canggung tentang Adi, mereka mulai berbicara tentang diri mereka sendiri, tentang luka masa lalu, tentang harapan untuk masa depan. Sebuah benih persahabatan yang berakar dari cinta yang sama untuk seorang anak mulai tumbuh di antara mereka. 2 tahun berlalu, persahabatan itu telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Heru dengan kesabarannya dan Maya dengan kehangatannya menemukan pelipur lara satu sama lain. Mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana. Kini, mereka tinggal di sebuah rumah kecil dengan halaman, sebagai satu keluarga yang utuh. Hari ini, Maya berulang tahun yang ke-45. Hadiah yang paling istimewa datang dari Adi. Sebuah kartu buatan tangan dengan gambar 3 orang bergandengan. Di dalamnya tertulis, "Untuk Mama, aku sayang Mama." Untuk pertama kalinya, Adi memanggilnya Mama. Air mata haru mengalir di pipi Maya saat ia meletakkan kartu itu di rak, tepat di samping kartu dari Bima. 2 putra, 2 cinta dalam satu hati yang akhirnya kembali utuh.
Kisah Maya mengajarkan kita bahwa bahkan setelah badai tergelap sekalipun, matahari dapat bersinar kembali. Kehilangan putranya adalah luka yang tidak akan pernah hilang, tetapi kehadiran Adi dan Heru dalam hidupnya telah mengubah luka itu menjadi tanda kekuatan dan bukti bahwa cinta bisa datang dalam berbagai bentuk yang tak terduga. Ia tidak menggantikan Bima, tetapi ia membuka hatinya untuk kebahagiaan baru, menciptakan keluarga dari kepingan-kepingan hati yang hancur. Terima kasih sudah menyimak kisah yang luar biasa ini. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan saluran kami, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Menurut Anda, apakah kebahagiaan kedua benar-benar ada untuk mereka yang pernah kehilangan segalanya?